penerus bangsa. Catat bahwasanya pemuda itu lahir bersamaan pada masa di mana saat ini teknologi sedang berkembang. Dewan juri, perlu kita ketahui bahwa pemuda lebih memiliki potensi untuk menjadi penguat sistem kesehatan menuju keberlanjutan karena pemuda sekarang lebih mengetahui tentang perkembangan teknologi. Maka kami rasa dengan mendorong pendidikan kesehatan masyarakat pada inovasi teknologi bagi pemuda merupakan solusi yang paling efektif untuk penguatan sistem kesehatan masyarakat menuju keberlanjutan. Dewan juri masuk pada karakterisasi poin A, yakni kesehatan. Kesehatan merupakan kondisi ketika di mana fisik sedangkan teknologi merupakan alat untuk membantu atau mempermudah aktivitas manusia. Pada poin C, yakni pemuda, Dewan juri catat, pemuda yang kami maksud merupakan pemuda yang kisaran umurnya 16 sampai 30 tahun. Yang dimana pada masa itu pemuda masih sangat memiliki ketertarikan untuk berinovasi pada teknologi, maka memanfaatkan hal itu dengan mendorong pendidikan kesehatan masyarakat bagi pemuda. Dewan juri masuk pada status quo. Status quo pada saat ini menunjukkan bahwa pemuda saat ini lebih cepat memahami sistem-sistem teknologi dibandingkan dengan generasi terdahulu. Dan pada saat ini menunjukkan bahwa pemuda yang memasuki pendidikan kesehatan lebih bertambah seiring waktu akibat menggabungkan teknologi lebih canggih dan dapat lebih mempermudah dan lebih memahami. Dewan juri masuk ke ranah argumentasi tim kami. Yang pertama, pentingnya teknologi dalam pendidikan kesehatan. Dewan juri catat, di Jerman sudah memiliki sistem For Future Life, yang dimana hal ini merupakan sistem yang menggabungkan teknologi lebih canggih dalam lab untuk pendidikan maupun praktik kesehatan. Dewan juri bahwa sadarilah bahwa teknologi merupakan hal yang dapat memajukan dunia dan kita tidak boleh menutup mata terkait hal seberdampak positif ini. Yang kedua, mengapa Dewan ini memilih mengapa Dewan ini memilih untuk mendorong sebagai pilar penguatan. Dewan juri catat, dikarenakan pemuda saat ini lahir bersamaan dengan berkembangnya teknologi yang semakin canggih seiring waktu. Seperti yang telah saya jelaskan pada status quo. Jadi kami rasa dengan adanya pemuda yang melihat akan teknologi, kami memanfaatkan hal ini untuk mendorong pemuda sebagai pilar utama penguatan pendidikan kesehatan masyarakat. Sekian, terima kasih. Saya bangga menjadi tim pro. Baik, pidato saya akan dimulai dalam hitungan 3,
2, dan 1. Kami rasa Dewan Juri, jika Dewan Juri mendukung posisi mereka, Dewan Juri akan merasa sangat rugi. Mengapa? Pertama, mereka hanya akan memfokuskan bahwa mereka akan mendorong inovasi teknologi. Namun sadari Dewan Juri, status quo pada saat ini menunjukkan bahwa banyaknya pemuda yang memang sudah memiliki inovasi terhadap teknologi, namun mereka tidak dilihat oleh pemerintah dan mereka tidak difasilitasi oleh anggaran. Oleh karena itu mereka lari ke negara lain untuk meningkatkan kualitas mereka. Yang kedua, mereka akan mendorong peningkatan teknologi. Mereka tidak menjelaskan mendorong seperti apa yang mereka maksud Dewan Juri. Hal itu yang menjadi kekurangan dari tim mereka sehingga hal tersebut tidak dapat dikredit Dewan Juri. Ketiga, kami tidak mendapatkan urgensi apa dari mereka karena sejatinya urgensi kita pada saat ini adalah untuk memberikan masyarakat dan pemuda itu memberikan mereka ekonomi, meningkatkan sistem kesehatan Dewan Juri. Baik, lanjut pada argumentasi pada tim kami. Mari kita lihat karakterisasi dari pendidikan kesehatan. Ialah pendidikan yang mempelajari terhadap ilmu-ilmu kesehatan seperti bagaimana cara mereka menjaga tubuh mereka agar tetap sehat, bagaimana cara menyembuhkan orang-orang yang sakit. Sistem kesehatan menuju keberlanjutan ialah mencoba agar sistem kesehatan di Indonesia baik dan bisa berjalan secara jangka panjang Dewan Juri. Lanjut, status quo pada saat ini menunjukkan bahwasanya pada saat ini banyak peneliti yang tidak didukung oleh pemerintah dari segi dukungan atau dana sehingga hal ini yang menyebabkan bahwa sistem kesehatan ini tidak menuju keberlanjutan. Maka hal itu yang harus difokuskan Dewan Juri. Baik, lanjut pada argumentasi kami. Yang pertama, kita akan memfokuskan untuk memfasilitasi mereka dari segi anggaran karena sejatinya Dewan Juri mereka memerlukan anggaran agar mereka dapat menjadikan ini sistem kesehatan ini menuju keberlanjutan Dewan Juri. Adapun solusi yang akan kami tawarkan yaitu mengalokasikan dana pada bidang kesehatan. Pada saat ini pengalokasian dana itu pajak tembakau sebesar 10% dan APBN yang dialokasikan 5,3% per tahun. Hal ini akan kami ubah dengan pajak tembakau sebesar 20% dan pajak APBN dinaikkan ke sebesar 10% per tahunnya Dewan Juri. Sadari Dewan Juri, percuma kita perlu meningkatkan inovasi terhadap teknologi tinggi, tetapi sadari hal mereka tidak difasilitasi oleh dana yang cukup. Ini akan percuma Dewan Juri. Oleh karena itu Dewan Juri, sadarilah, catat bahwasanya urgensi kita pada saat ini ialah untuk memberikan mereka dana dan perhatian yang cukup agar pilar sistem kesehatan Indonesia ini menuju keberlanjutan Dewan Juri. Baik, oleh karena itu saya tegaskan sekali lagi dengan sangat tegas, lugas dan mantap, saya bangga menjadi tim kontra. Sekian dan terima kasih. Baik, pembicara pertama dari tim kontra menyisakan waktu selama 1 menit 14 detik. Selanjutnya pembicara kedua dari tim pro dipersilakan untuk menyampaikan argumennya selama 5 menit. Baik, Dewan Juri, pidato saya akan dimulai dalam 3, 2, 1. Dewan Juri terhormat, mereka mengatakan bahwa mendorong seperti apa, namun mereka menjawabnya sendiri. Dewan Juri terhormat, ia mengatakan bahwa memberikan dana yang cukup untuk pemuda yang ingin berpartisipasi. Apa artinya Dewan Juri terhormat? Ia sudah mendukung kami Dewan Juri terhormat. Faktanya Dewan Juri terhormat, pemerintah selalu memberikan beasiswa bagi pemuda yang ingin mempelajari teknologi lebih lanjut Dewan Juri terhormat. Namun pemerintah menjalankan semacam penyisian pemuda yang lebih baik dalam teknologi Dewan Juri terhormat. Mereka mengatakan bahwa pemerintah tidak mendukung memfasilitasi
Bagaimana bisa bagaimana bisa lawan berpikir kami berpikir seperti itu, Dewan Juri yang terhormat? Faktanya, Dewan Juri yang terhormat, saat ini pemerintah sudah melakukan banyaknya dorongan terhadap pemuda ini, Dewan Juri yang terhormat. Salah satunya ialah menyediakan dana pada pendidikan kesehatan ini, Dewan Juri yang terhormat, yang sudah disebarluaskan di seluruh Indonesia, Dewan Juri yang terhormat. Lalu mereka lari ke luar negeri. Interupsi. Silakan saudariku. Dewan Juri, ribuan kata-kata tidak akan dapat tervalidasi tanpa ada fakta yang jelas. Nyata-nyatanya Dewan Juri, status quo sekarang menunjukkan justru banyak peneliti-peneliti yang mempunyai inovasi tinggi, tetapi mereka tidak difasilitasi oleh pemerintah dari segi anggaran, Dewan Juri, sehingga peneliti-peneliti tersebut pergi ke luar negeri untuk mencari dan difasilitasi oleh negara lain, Dewan Juri, sehingga apa yang dikatakan rekan-rekan itu tidak dapat dijustifikasi. Baik, Dewan Juri, sepertinya saudariku terlalu cepat dalam menyampaikan, padahal kami baru saja akan menjelaskannya. Mereka lari ke luar negeri karena tidak dilihat oleh pemerintah dan tidak dibantu oleh anggaran. Maka dari itulah kami rasa pemuda sekarang memiliki minat dalam pendidikan kesehatan masyarakat yang berorientasi pada inovasi teknologi untuk masalah anggaran. Kami rasa pendidikan kesehatan di Indonesia memang belum terlalu diperhatikan. Maka ini dibantu oleh anggaran pemerintah. Pemuda akan disupport oleh pemerintah dan akan membantu dengan menaruh anggaran juga, Dewan Juri yang terhormat. Maka dari itu kami mendorong pemuda untuk berorientasi pada inovasi teknologi dalam bidang pendidikan, Dewan Juri yang terhormat. Poin pertama dalam argumentasi kami, selamat datang ke dunia pemikiran pro, Dewan Juri yang terhormat. Yang pertama, pentingnya teknologi dalam pendidikan kesehatan. Dewan Juri catat, di Jerman sudah memiliki sistem Fourth Future Lab, yang dimana hal ini merupakan sistem yang menggabungkan teknologi lebih canggih dalam lab untuk pendidikan kesehatan maupun praktek kesehatan. Dan saudari Dewan Juri yang terhormat, bahwa teknologi merupakan hal yang dapat memajukan dunia dan kita tidak boleh menutup mata terkait hal yang Interupsi. Silakan saudara. Dewan Juri, rekan-rekan terus mengatakan bahwa mereka akan menakasah pendidikan kesehatan pada pemuda, Dewan Juri, namun mereka tidak menjelaskan pendidikan kesehatan yang mereka maksud seperti apa, dari mana mereka mendapatkan anggarannya, Dewan Juri. Bukankah Dewan Juri ketika kita ingin menakasahkan ini semua, kita membutuhkan dana yang cukup, Dewan Juri, alokasi apa yang akan mereka potong, Dewan Juri? Sekian dan terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, jika saudaraku dari tim kontra mengkhawatirkan hal itu, Dewan Juri yang terhormat, perlu diketahui bahwa dana APBN di setiap daerah memiliki dana APBN yang bisa kita gunakan, ialah dana APBN yang saudara Dewan Juri yang terhormat, dana APBN di setiap daerah itu memiliki ada yang namanya tentang bencana alam, Dewan Juri yang terhormat, dan status quo saat ini menunjukkan bahwa bencana alam berbagai daerah sudah jarang terjadi, Dewan Juri yang terhormat, dan ini bisa dialihkan ke dana anggaran pendidikan kesehatan, Dewan Juri yang terhormat. Dan saudari Dewan Juri yang terhormat, bahwa teknologi merupakan hal yang dapat memajukan dunia, Dewan Juri yang terhormat. Sadari juga, Dewan Juri yang terhormat, bahwa kita tidak boleh bermain-main tentang kesehatan ini, dikarenakan merupakan hal yang berhubungan dengan nyawa manusia. Dengan adanya inovasi teknologi, kita dapat mengurangi resiko kematian dan tentu tingkat hidup berkelanjutan bagi masyarakat akan bertambah. Lantas apa yang membuat lawan berpikir kami berpikir untuk tidak berinovasi dalam teknologi, Dewan Juri yang terhormat? Poin 2, Dewan Juri catat, dikarenakan pemuda mengapa Dewan ini memilih untuk mendorong pemuda sebagai penguatan sistem kesehatan menuju keberlanjutan. Dewan Juri catat, dikarenakan pemuda saat ini lahir bersamaan dengan berkembangnya teknologi yang semakin canggih seiring waktu, Dewan Juri yang terhormat. Berdasarkan status quo yang menunjukkan bahwa pemuda saat ini dapat lebih cepat memahami sistem-sistem teknologi dibandingkan dengan generasi terdahulu. Dan pada saat ini, Dewan Juri yang terhormat catat menunjukkan bahwa pemuda yang memasuki pendidikan kesehatan lebih bertambah, dan seiring waktu akibat penggabungan teknologi lebih canggih dan dapat lebih mudah dipahami. Baik, sekian, terima kasih. Baik, itulah tadi argumentasi dari pembicara kedua tim pro, menyisakan waktu 27 detik. Selanjutnya pembicara kedua dari tim kontra dipersilakan untuk menyampaikan argumennya selama 5 menit.
Sebelum saya mulai berpidato, ketika ingin interupsi harap angkat tangan tambah verbal karena itu mendistraksi saya. Pidato dimulai dalam hitungan 3, 2, dan 1. Dewan juri, kami rasa rekan-rekan tidak mengerti pada mosi perdebatan kita pada kali ini adalah bagaimana goals kita, yaitu penguatan sistem kesehatan menuju keberlanjutan. Dewan juri sadari status quo Dewan juri menunjukkan bahwa para peneliti yang punya inovasi yang tinggi terhadap teknologi, mereka tidak dianggarkan, tidak diperhatikan oleh pemerintah. Dewan juri, kami amini itu Dewan juri. Justru karena itulah kita tidak hanya boleh berfokus mendorong pendidikan kesehatan masyarakat yang inklusif dan hanya berorientasi pada inovasi teknologi saja Dewan juri, karena percuma inovasi teknologi yang tinggi namun mereka tidak difasilitasi oleh anggaran ataupun dana yang cukup, bukan pun Dewan juri. Rekan-rekan tidak mengerti bahwa ketika kita hanya berorientasi dan berfokus saja pada untuk meningkatkan inovasi teknologi, ini sama sekali tidak akan dapat mencapai target kita, yaitu penguatan sistem kesehatan menuju keberlanjutan, bukan? Untuk itu Dewan juri, untuk itu jika rekan-rekan setuju maka baik mari berdiri bersama bersama tim pemerintah bersama tim kontra. Yang kedua Dewan juri, rekan-rekan terus mengatakan bahwa mereka akan berfokus pada pendidikan kesehatan masyarakat yang inklusif dan berorientasi pada inovasi teknologi, namun mereka tidak menjelaskan pendidikan kesehatan masyarakat yang mereka itu maksud seperti apa, bagaimana mekanismenya Dewan juri. Kemudian inovasi pada teknologi yang mereka maksud itu seperti apa Dewan juri. Kemudian Dewan juri, anggaran yang mereka alokasikan itu dari mana Dewan juri, sebab mereka mengatakan bahwa anggaran di sini akan dialokasikan dari dana APBN tiap daerah. Sadari Dewan juri, setiap daerah telah mengalokasikan dana setiap tahun Dewan juri untuk hal-hal sehingga ada proporsinya masing-masing, sehingga ketika kita ingin lebih berorientasi pada pendidikan kesehatan dan juga meningkatkan inovasi pada teknologi, bukankah Dewan juri kita membutuhkan alokasi tambahan? Dari mana mereka akan dapatkannya Dewan juri? Di sisi kami jelas kami akan meningkatkan anggaran yang ada, di mana sadari Dewan juri setiap tahunnya di bidang kesehatan pemerintah mengalokasikan pajak tembakau sebesar 10%, APBN yang ada sebesar 5,3% setiap tahunnya untuk bidang kesehatan. Di sini kami akan meningkatkannya Dewan juri, di mana pajak tembakau akan ditingkatkan yang awalnya 10% menjadi 20%, kemudian APBN yang dialokasikan yang limanya per tahunnya 5,3% akan ditingkatkan menjadi 10% setiap tahunnya untuk anggaran kesehatan, sehingga ini akan lebih terjamin di sisi kami Dewan juri. Sehingga untuk itu para peneliti yang sudah mempunyai inovasi teknologi, mereka akan dapat memfasilitasi, mereka akan dapat mewujudkan inovasi tersebut Dewan juri, karena sadari penyebab ataupun status quo kesehatan saat ini belum maju karena kurangnya ada anggaran dari pemerintah Dewan juri. Sadari Dewan juri, status quo menunjukkan pada tahun 2022 nyata-nyatanya pada saat COVID-19 pemerintah masih sangat kesulitan dari segi anggaran Dewan juri, di mana mereka sangat kesulitan untuk mendanai korban-korban yang ada, bukan? Kemudian silahkan saudariku. Tapi menjamin saudaraku, dalam presentasi yang telah disebutkan tadi bahwa itu ialah presentasi yang akurat dalam dana. Dewan juri, kurangnya literasi yang membuat kita buta akan fakta dan data yang ada. Sadari Dewan juri, ketika rekan-rekan mengatakan hal tersebut, di sisi kami dan di sisi mereka pun sama Dewan juri. Apa yang menjamin mereka untuk menunjukkan itu Dewan juri? Di sisi kami jelas karena ini pengurangan dana ini sudah terjadi pada tahun 2022 sebelumnya Dewan juri, sehingga kita perlu meningkatkannya, bukan? Sehingga di sisi kami jelas akan dapat teratasi dan akan dapat membuat kita penguatan sistem kesehatan menuju keberlanjutan, bukan? Kemudian Dewan juri, yang kedua rekan tidak terima kasih. Kemudian yang kedua Dewan juri, rekan-rekan itu mengatakan bahwa mereka akan mendapat meningkatkan kesehatan, mereka akan mendorong pendidikan kesehatan masyarakat yang inklusif dan berorientasi pada inovasi teknologi. Sekali lagi Dewan juri, seperti apa inovasi teknologi yang mereka maksud itu Dewan juri? Apakah inovasi ini akan hanya diadakan pada pemuda-pemuda Dewan juri ataupun bagaimana Dewan juri? Hingga silahkan saudariku, Buktikan pada kami bahwa data yang Anda sampaikan itu benar dan faktanya. Dewan juri, sadari meskipun kita pada kali ini ada impromptu di mana kita menggunakan logika dan pemahaman, dan juga Dewan juri sadari apa yang mereka sampaikan itu dapat kita validasi sama sekali, karena sadari Dewan juri ribuan kata-kata tidak akan dapat tervalidasi dan fakta yang dari tanpa adanya fakta dan data yang jelas. Kami Dewan juri telah mengamini status quo saat ini. Mereka tidak mengetahui bahwa status quo saat ini kesehatan itu masih sangat terbatas dalam segi anggaran Dewan juri, dan juga Dewan juri mereka tidak menyadari bahwa status quo saat ini banyak peneliti-peneliti yang sudah mempunyai inovasi yang tinggi terhadap teknologi, namun mereka tidak tervalidasi oleh dana, bukan? Terbukti Dewan juri ketika kita lihat banyaknya peneliti-peneliti orang-orang pintar di luar sana yang pergi di luar negara untuk mendapatkan fasilitas yang cukup. Dewan juri, ini membuktikan apa kesehatan yang ada di Indonesia ataupun perhatian pemerintah terhadap kesehatan masih minim Dewan juri, sehingga yang perlu kita dorong di sini bukanlah inovasinya Dewan juri, namun yang perlu kita dorong sini adalah dari segi anggaran dananya yang cukup Dewan juri, baru kemudian kita bisa mendorong inovasi teknologi. Kita tidak hanya boleh berfokus pada satu topik
saja Dewan Juri, sementara anggaran yang kita perlu untuk memfasilitasi itu semua tidak pernah terpenuhi Dewan Juri. Kemudian Dewan Juri sadar sekali lagi, percuma inovasi teknologi yang tinggi ketika mereka tidak mempunyai dana dan fasilitas untuk menanggulangi inovasi-inovasi tersebut, bukan? Kemudian Dewan Juri sadari rekan-rekanku tidak mampu menjawab bagaimana dengan seluruh aspek yang mereka sebutkan, mulai dari mendorong pendidikan kesehatan dan juga berorientasi pada inovasi teknologi. Dari mana anggarannya Dewan Juri? Sekali lagi, apa yang mereka sebutkan itu mempunyai anggaran yang besar, bukan? Sehingga kami mempertanyakan dari mana anggaran yang mereka alokasikan, bagaimana anggaran yang mereka potong Dewan Juri. Untuk itu sekali lagi kami menegaskan dengan tegas, lugas dan mentah, tetap menolak penuh mosi perdebatan kita pada kali ini, yaitu hanya berfokus pada pengembangan pendidikan kesehatan dan hanya berorientasi pada inovasi teknologi. Sekian dan terima kasih, bangga menjadi tim kontra. Baik, itulah tadi argumentasi dari pembicara kedua tim kontra. Selanjutnya pembicara ketiga dari tim pro dipersilakan untuk menyampaikan argumennya selama 5 menit. Saya akan mulai berbicara dalam 3, 2, 1. Dewan Juri, sadarilah bahwa kata dorongan yang kami maksud adalah suatu hal yang awalnya tidak terlalu diperhatikan atau tidak menonjol Dewan Juri yang terhormat. Maka dari itu kami rasa dengan mendorong hal ini agar diperhatikan oleh pemerintah yang dari sebelumnya, yang dari awalnya tidak terlalu diperhatikan oleh pemerintah, maka kami rasa kami perlu mendorong pendidikan kesehatan ini yang sebagaimana tim kontra mengatakan bahwasanya urgensi sekarang adalah pendidikan kesehatan yang dimana belum terlalu disupport oleh pemerintah. Sadari Dewan Juri yang terhormat, kami bukan tidak memiliki dana, akan tetapi pendidikan kesehatan masyarakat memang tidak difokuskan oleh pemerintah sedari dulu Dewan Juri yang terhormat. Maka kami rasa kami perlu mendorong pendidikan kesehatan masyarakat Dewan Juri yang terhormat. Maka dari mana dananya Dewan Juri yang terhormat? Ketahuilah Dewan Juri yang terhormat bahwasanya ada bantuan setiap tahun yang diberikan yang dianggarankan oleh pemerintah untuk dana bencana Dewan Juri yang terhormat. Maka dari itu kami rasa tidak semua bencana yang kita takutkan itu terjadi Dewan Juri yang terhormat. Maka dari sisa anggaran itulah kami mengambil dananya untuk mendorong pendidikan kesehatan masyarakat Dewan Juri yang terhormat. Dan selanjutnya, bagaimana dengan peneliti yang sudah berinovasi tapi tidak terbantu oleh dananya yang kurang dan segala macamnya? Dewan Juri, sadarilah bahwasanya peneliti di Indonesia telah disupport oleh pemerintah Dewan Juri yang terhormat, di mana pemerintah telah memberikan mereka bantuan dari perusahaan-perusahaannya tersendiri, yang dimana di lab itu pemerintah telah memfasilitasinya Dewan Juri yang terhormat. Mereka bukan sadari Dewan Juri yang terhormat, mereka bukan tidak memiliki minat dalam pendidikan kesehatan masyarakat, akan tetapi mereka rasa pemerintah belum terlalu mendukung, belum mensupport secara finansial untuk pendidikan kesehatan ini. Maka mereka rasa pemuda tidak perlu mempelajari, memfokuskan pendidikan kesehatan masyarakat pada inovasi teknologi Dewan Juri yang terhormat. Mereka lebih memilih untuk membiarkan pemuda, mereka membiarkan pemuda dan tidak memanfaatkan apa yang pemuda sekarang miliki Dewan Juri yang terhormat. Sadari bahwa pemuda itu melek akan teknologi Dewan Juri yang terhormat. Maka kami rasa kami perlu memanfaatkan itu dengan mendorong pendidikan kesehatan masyarakat Dewan Juri yang terhormat, karena sadarilah bahwa pemuda sekarang sangat memiliki minat dalam bidang kesehatan dan mereka melek akan teknologi Dewan Juri yang terhormat. Selanjutnya Dewan Juri yang terhormat, apabila tim kontra selanjutnya Dewan Juri yang terhormat, bagaimana tim kontra menanggungjawabkan kata-kata mereka bahwa data-data yang mereka sampaikan itu adalah benar dan faktanya Dewan Juri yang terhormat. Mereka bisa bilang mereka literasi Dewan Juri yang terhormat, tapi kita tidak melihat mereka literasi Dewan Juri yang terhormat. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa itu bukan data palsu Dewan Juri yang terhormat? Selanjutnya Dewan Juri yang terhormat,
mereka mengamini bahwa sekarang pemuda memiliki minat Dewan Juri yang terhormat, cuman kurangnya ada dorongan Dewan Juri yang terhormat. Maka kami rasa dengan mendorong pendidikan kesehatan masyarakat itu adalah solusi yang efektif, dan mereka mempertanyakan anggarannya sekali lagi, dan kami rasa dengan memotong dana yang dianggarkan untuk bencana alam itu adalah salah satu yang efektif, karena apabila dalam per tahunnya itu tidak digunakan, maka sadari Dewan Juri terhormat bahwa anggaran bantuan dana bencana itu diberikan per tahun Dewan Juri terhormat. Maka kami rasa uang anggaran itu tidak sepenuhnya digunakan, dan setengahnya itu bisa kita gunakan untuk memfokuskan pendidikan kesehatan, yang dimana mereka mengatakan bahwa pemuda memiliki minat, akan tetapi tidak didorong oleh pemerintah, atau akan tetapi tidak disupport oleh pemerintah. Maka dari itu kami mulai saat ini ingin dan setuju untuk mendorong pendidikan kesehatan. Mereka tidak mengatakan bahwa pemuda itu tidak mau, tidak memiliki minat, akan tetapi mereka mengiyakan bahwa pemuda itu berminat, akan tetapi tidak dibantu. Dan sekarang kami telah memberikan solusi bagi tim kontra Dewan Juri yang terhormat. Maka dari itu kami rasa semua kekhawatiran dari tim kontra kami jawab. Saya bangga jadi tim pro. Baik, itulah tadi pembicara ketiga dari tim pro. Selanjutnya pembicara ketiga dari tim kontra untuk dipersilahkan untuk menyampaikan argumennya selama 5 menit. Debat akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Dewan Juri, mari kita melihat di posisi kami bahwasanya kami tidak mengatakan, kami tidak ingin mensupport para pemuda itu, tapi sadar Dewan Juri walaupun kita akan mensupport para pemuda itu, mereka tidak akan berkembang dengan adanya fasilitas yang kurang, anggaran yang kurang. Dari mana mereka akan mendapatkan anggaran tersebut Dewan Juri? Dewan Juri, inilah respon kami terhadap tim proposisi. Yang pertama, mereka mengatakan bidang kesehatan membutuhkan teknologi. Kami mengimani bahwa bidang kesehatan membutuhkan teknologi, tapi kembali lagi Dewan Juri, dari mana mereka akan mendapatkan anggaran? Sedangkan anggaran di negara kita sendiri itu masih kurang Dewan Juri, terbukti dengan status quo yang ada telah disebutkan pembicara satu ataupun pembicara kedua kami. Poin kedua, mereka mengatakan bahwa pemuda mengetahui perkembangan teknologi dan akan lebih cepat memahami teknologi. Kami sadar kita berada di dunia yang telah berfokus pada teknologi, tapi sadarlah Dewan Juri, pemuda tersebut tidak ada menjamin bahwasanya mereka mempergunakan teknologi dan sebaik-baiknya Dewan Juri. Yang ketiga, mereka mengatakan negara Jerman memiliki teknologi pada bidang kesehatan mereka. Sadar Dewan Juri, inilah yang menjadi seharusnya kami bahas di posisi kami Dewan Juri. Yang pertama, negara Jerman pastinya memiliki fasilitas yang memadai, fasilitas yang baik dengan anggaran yang mereka alokasikan Dewan Juri. Sehingga inilah harus kami bahas di posisi kami. Mereka tidak dapat berhak mengambil negara tersebut untuk dijadikan komparasi negara Dewan Juri. Poin keempat, mereka mengatakan bahwa pemuda memiliki minat. Kami sadar bahwa usia produktif pemuda tersebut akan lebih kuat mengenai minat mereka Dewan Juri. Tapi sadar minat mereka akan dapat terhambat jikalau mereka tidak mau Dewan Juri. Jadi mereka tim pro tidak menyebutkan dengan jelas solusi apa, alternatif apa yang akan mereka pergunakan Dewan Juri. Mereka hanya mengatakan mereka akan mengalokasikan anggaran dana bencana alam. Bukankah Dewan Juri itu akan membuat masalah baru lagi Dewan Juri? Karena sadari Dewan Juri yang terhormat, dana bencana alam adalah jenis dana yang urgensi Dewan Juri. Mengapa? Dikarenakan bagaimana jikalau tiba-tiba ada bencana alam, ini akan menimbulkan masalah yang baru, bukan? Kita tidak akan semerta-merta mengalokasikan anggaran bencana alam ini jikalau besok akan terjadi bencana alam, bukan? Itulah sangat yang harus dipertimbangkan oleh tim pro Dewan Juri. Dewan Juri, mari kita bicara pada negara Finlandia, yang dimana negara tersebut sangat berfokus bagaimana mereka mengembangkan anggaran sehingga fasilitas yang memadai dalam pendidikan kesehatan masyarakat Dewan Juri. Dan oleh karena itu Dewan Juri, kita dapat melihat pada negara tersebut mereka akan berfokus untuk mengembangkan bagaimana fasilitas dengan anggaran mereka dapatkan akan berkembang. Tidak seperti di sisi pro yang hanya mengatakan ingin mendorong pendidikan masyarakat. Dan kenyataan Dewan Juri bagaimana pendidikan tersebut terlaksana jikalau fasilitas maupun anggaran yang mereka dapatkan masih kurang Dewan Juri. Ini yang harus sangat-sangat dipertimbangkan oleh tim pro Dewan Juri. Dewan Juri, kembali lagi, jikalau kita memperhatikan anggaran pemerintah Dewan Juri di sisi kami, kita sangat membutuhkan anggaran pemerintah agar pendidikan masyarakat Indonesia itu tetap terjalin Dewan Juri. Bagaimana kita akan mendorong jikalau fasilitas belum memadai Dewan Juri? Seperti status quo telah disebutkan pembicara satu dan pembicara kedua kami bahwasanya masih adanya pemuda-pemuda Indonesia yang lari ke luar negeri dikarenakan pemerintah sendiri tidak mendukung bagaimana mereka akan berkembang
Dewan Juri dengan teknologi ini. Oleh karena itu mereka lari ke negara lain, di mana negara lain ini akan lebih mendukung mereka dengan fasilitas mereka sendiri Dewan Juri. Tidak seperti pada negara kita yang tidak terlalu memfokuskan bagaimana mereka akan berkembang Dewan Juri. Tim Pro mengatakan bahwasanya pemerintah akan mendorong pada hal tersebut. Tapi nyatanya Dewan Juri di pembicara satu mereka mengatakan soal teknologi, yang sedangkan pembicara kedua dan pembicara ketiga sudah terlalu berfokus pada pendidikan dan dana yang mereka akan dapatkan. Itu artinya apa Dewan Juri? Mereka tidak dapat dikredit karena seharusnya mereka telah menyampaikan solusi mereka pada pembicara satu. Mereka bukan pembicara kedua maupun pembicara ketiga Dewan Juri. Itu artinya mereka tidak memiliki kontribusi apapun pada debat kali ini Dewan Juri. Dewan Juri sadari bahwasanya meningkatkan anggaran yang lebih penting daripada kita akan mendorong semata-mata Dewan Juri. Dengan walaupun mereka menyebutkan anggaran dari mana mereka dapat, hal tersebut tidak dapat untuk kita kredit Dewan Juri karena mereka belum mengatakan dengan sangat jelas bagaimana maksud mereka sebenarnya Dewan Juri. Mereka hanya mengatakan ini tanpa menyebutkan penjelasan apa yang akan mereka maksud Dewan Juri. Itulah yang harus sangat dipertimbangkan tim Pro kembali Dewan Juri. Dewan Juri, mari kita melihat jika tim Pro tetap mengatakan ingin mendorong para pemuda, tapi akankah jaminan apa yang akan membuktikan bahwasanya pemuda tersebut akan terdorong pada masa kini, sedangkan pemerintah yang lalu saja tidak mengetahui bagaimana partisipasi pemuda tersebut untuk dalam teknologi ini Dewan Juri. Jadi tidak ada jaminan mengatakan bahwa pemerintah tetap akan mendorong bagaimana pemuda ini ingin mengembangkan teknologi tersebut Dewan Juri. Oleh karena itu Dewan Juri dengan tegas juga sudah mantap, saya sangat menolak penuh mosi pendapatan kita kali ini. Sekian, terima kasih, saya bangga menjadi tim kontra. Tes. Baik, itulah tadi argumentasi dari pembicara ketiga tim kontra. Selanjutnya kita memasuki sesi reply speech. Saya persilahkan kepada tim kontra untuk menyampaikan reply speech selama 3 menit. Pidato dimulai dalam hitungan 3, 2, dan 1. Dewan Juri, tibalah kita akhir perdebatan. Kami selaku tim kontra menegaskan sekali lagi dengan tegas, lugas, dan mentap tetap menolak penuh mosi perdebatan kita pada kali ini. Dewan Juri, saya akan menyampaikan 2 hal Dewan Juri. Yang pertama adalah hal yang tidak dapat justifikasi dan tidak dapat dibuktikan oleh rekan-rekan dari tim pemerintah, dan kedua adalah keunggulan dari tim kami Dewan Juri. Yang pertama Dewan Juri, rekan-rekan terus mengatakan dari mana kami mempertanggungjawabkan data kami Dewan Juri. Sadari Dewan Juri, sejatinya rekan-rekan perlu memperkaya literasi kembali terkait hal ini. Karena sadari, percuma kita memperdebatkan sesuatu tanpa mereka memahami status quo yang ada Dewan Juri. Sadari Dewan Juri, sekali lagi kami telah menekankan bahwa status quo yang ada saat ini justru banyak peneliti-peneliti yang telah mempunyai inovasi yang tinggi, tetapi mereka tidak terfasilitasi oleh dana, bukan? Kemudian Dewan Juri, yang kedua, mereka terus mengatakan bahwa mereka akan mendorong pendidikan kesehatan masyarakat yang inklusif dan berorientasi pada inovasi teknologi, namun mereka tidak menjelaskan secara komprehensif bagaimana pendidikan kesehatan mereka maksud Dewan Juri, bagaimana mekanismenya Dewan Juri. Kemudian mereka terus mengatakan berorientasi pada inovasi teknologi, bagaimana mekanismenya Dewan Juri. Kemudian Dewan Juri mempertanyakan dari mana anggaran yang mereka dapatkan Dewan Juri. Karena sadari ketika mereka datang dengan memotong anggaran dana bencana alam, bukankah Dewan Juri setiap daerah itu telah ditentukan anggaran seberapa banyak anggaran bencana alam misalnya. Ketika mereka memotong hal tersebut, bukankah ini Dewan Juri akan menimbulkan masalah? Mereka akan hanya datang dengan mengatasi masalah dengan memunculkan masalah lain, bukan? Kemudian Dewan Juri, yang ketiga, rekan-rekan tidak mampu menjawab bagaimana dengan hanya mendorong pendidikan kesehatan saja tanpa didorong lebih lanjut lagi dan tanpa difasilitasi oleh dana yang cukup untuk dapat mengatasi dan untuk menguatkan sistem kesehatan menuju keberlanjutan Dewan Juri. Kemudian sadari rekan-rekan tidak mampu menjawab bagaimana ketika mereka hanya mendorong pendidikan kesehatan dan hanya berorientasi pada inovasi teknologi yang tinggi, itu dapat mengatasi sistem kesehatan itu akan dapat menguatkan sistem kesehatan menuju keberlanjutan. Karena sadari Dewan Juri, percuma inovasi teknologi yang tinggi ketika mereka tidak difasilitasi oleh dana yang cukup, bukan? Kemudian yang kedua, memasuki keunggulan dari tim kami. Yang pertama Dewan Juri, yang pertama, anggaran kami jelas, anggaran kami akan ditingkatkan dari pajak tembakau yang awalnya 10% menjadi 20%. Kemudian anggaran APBN yang dialokasikan setiap daerah itu 5,3% menjadi 10% Dewan Juri, sehingga di sisi kami lebih jelas dan lebih menjamin untuk mendorong penguatan sistem kesehatan menuju keberlanjutan, bukan? Kemudian yang ketiga, kami lebih berspektif pada masalah yang ada Dewan Juri. Kami lebih melihat bagaimana kesehatan di Indonesia itu sangat kurang anggarannya Dewan Juri, sehingga ketika kita hanya mendorong pemuda untuk berorientasi pada inovasi teknologi saja, ini tidak akan dapat mendorong sistem kesehatan menuju keberlanjutan, bukan? Sekali lagi Dewan Juri, kami menegaskan dengan tegas, lugas, dan mantap tetap menolak penuh mosi perdebatan kita pada kali ini. Terakhir, kami
Argumentasi yang disampaikan rekan-rekan memanglah baik, begitu pula argumentasi yang telah kami sampaikan. Namun ketika kita dapatkan kedua yang baik, yakinlah pasti ada yang paling baik, dan kami yakin argumentasi kami lah yang paling baik dan layak memenangkan mosi perdebatan kita pada kali ini. Sekian dan terima kasih. Baik, itulah tadi reply speech dari tim kontra. Selanjutnya saya persilahkan kepada tim pro untuk menyampaikan reply speech selama 3 menit. Pidato saya akan dimulai dalam 3, 2, 1. Dewan juri, pembicara mereka mengatakan bahwa percuma meningkatkan inovasi terhadap teknologi. Ia mengatakan ini sedari pembicara 1 hingga pembicara 2 hingga pembicara 3 mereka, Dewan Juri yang terhormat. Mengapa mereka mengatakan ini, Dewan Juri yang terhormat? Maksud mereka itu apa, Dewan Juri yang terhormat? Dia mengatakan bahwa percuma meningkatkan inovasi terhadap teknologi tanpa adanya dana. Padahal, Dewan Juri yang terhormat, kita telah menjawab dari mana anggaran tersebut. Anggaran tersebut akan diambil dari dana bantuan bencana. Kami tidak akan mengurangi dari bencananya. Tapi Dewan Juri, sadarilah bahwa dana bencana tiap tahun dianggarkan. Maka anggaran yang tahun lalu tidak terpakai, anggaran yang dialokasikan untuk mendorong pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan yang kami maksud adalah bagaimana pemuda menginstalasikan teknologi untuk kesehatan masyarakat yang faktanya masih sangat membutuhkan teknologi untuk membantu jalannya kesehatan dan membantu dalam bidang kesehatan. Dewan Juri yang terhormat, Dewan Juri yang terhormat, perlu kita sadari bahwa kita tidak boleh bermain-main dengan kesehatan, Dewan Juri yang terhormat, dikarenakan ini berhubungan dengan nyawa manusia. Dengan adanya inovasi teknologi, kita dapat mengurangi resiko kematian dan tentu tingkat hidup berkelanjutan bagi masyarakat akan bertambah, Dewan Juri yang terhormat. Dan pembicara 2 mengatakan bahwa mosi impromptu, namun mereka sendiri membawa data, Dewan Juri, dan tidak bisa mengkredit data yang kami bawa, Dewan Juri yang terhormat. Sedari tadi ia terus membahas bahwa tidak akan berkembang dan selalu menyatakan anggaran, padahal kita sudah menjelaskannya di pembicara 3. Namun di pembicara 3 mereka terus membawa hal itu, Dewan Juri yang terhormat. Kami tidak menyampaikannya, dan pembicara 3 mereka menyampaikan bahwa di mana solusi, Dewan Juri yang terhormat. Kami tidak menyampaikannya dari awal dikarenakan bagaimana cara kita untuk memberi solusi di awal jika kita belum menjelaskan apa yang diperdebatkan dan mengapa kami mendukung hal ini, Dewan Juri yang terhormat. Dan sedari tadi pembicara dari pihak kontra terus mengatakan bahwa peneliti lari ke luar negara dikarenakan kekurangan dana. Maka saat inilah kita harus memulai, Dewan Juri yang terhormat, untuk memberikan dana kepada peneliti ini, Dewan Juri yang terhormat, dengan cara mendorong mereka, mensupport mereka, memberikan dana dengan cara menerapkan solusi yang telah kami sampaikan, Dewan Juri yang terhormat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi reply speech dari tim pro, menyisakan waktu selama 36 detik. Selanjutnya sesi evaluasi dari Dewan Juri saya serahkan kepada Dewan. Cek. Terima kasih moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Beri tepuk tangan untuk kedua tim dari Manhatu Kota Makassar ya. Keren banget ya teman-teman, karena ternyata di babak perebutan juara 3 ini diikuti oleh dua-duanya dari delegasi SMA Negeri Manhatu Makassar ya. Tadi adalah mosinya, Dewan ini setuju mendorong pendidikan kesehatan masyarakat